Belasan istri di Kabupaten Lombok Tengah menggugat cerai suami di Pengadilan Agama Praia Lombok Tengah. Ratusan hektar lahan padi di Desa Giri Trembesi, Kecamatan Gerung, Lombok Barat terancam gagal panen. Salam jumpa pemirsa, Anyus NTB kembali hadir menjumpai Anda. Dengan informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adiasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami dari Lombok Tengah, pemirsa. Belasan istri di Kabupaten Lombok Tengah menggugat cerai suami di Pengadilan Agama Praia Lombok Tengah, di mana gugatan dilayangkan para istri lantaran kekesalan mereka terhadap suami yang kecanduan judi online. Belasan istri di Kabupaten Lombok Tengah melayangkan surat gugatan perceraian terhadap suami ke Pengadilan Agama Praia Lombok Tengah. Gugatan dilayangkan lantaran kekesalan istri yang merasa ditelantarkan akibat judi online yang dilakukan oleh para suami. Ironisnya, dari belasan istri yang melayangkan gugatan, beberapa di antaranya merupakan istri oknum pegawai negeri sipil di Kabupaten Lombok Tengah. Selain karena faktor judi online, gugatan perceraian di Kabupaten Lombok Tengah juga didasari persoalan ekonomi, perselisihan, hingga adanya orang ketiga. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Praia Lombok Tengah, faktor perselisihan menjadi persoalan dominan dalam perkara perceraian. Hingga bulan Juni 2024 ini, total perkara perceraian yang sudah masuk mencapai 728 perkara. Itu sekarang ini kebanyakan yang di judi online. Oh, perceraian akibat judi online. Akibat judi online. Itu bahkan katanya PNS juga. Kendati banyaknya kasus perceraian yang masuk, Pengadilan Agama Praia tetap mengupayakan untuk memediasi kedua belah pihak sehingga perceraian dapat dicegah. Dari Lombok Tengah, Hema Widawati, iNews melaporkan. Sementara itu, 6 orang tersangka sindikat penipuan jasa pengiriman barang online ditangkap anggota Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Aparat Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara meringkus sindikat penipuan jasa pengiriman barang online yang merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah di 15 wilayah di Jakarta dan Tangerang. 6 orang pelaku yang tergabung dalam sindikat penipuan jasa pengiriman barang online ditangkap. Dengan modal akun yang dibeli dari media sosial seharga Rp300.000, para pelaku menerima pesanan antar barang dari sejumlah konsumen. Barang yang seharusnya diantar ke penerima malah ke gudang mereka untuk dijual. Selain 6 pelaku, polisi menyita barang bukti mobil, data faktur penjualan, dan ratusan dus barang senilai ratusan juta rupiah. Setelah barangnya diambil dari korban atau dari yang pemesan jasa pengiriman online, kemudian barang-barang itu tidak diantarkan ke tujuan, melainkan dipindahkan ke gudang penampungan yang ada di Kalideres. Kita temukan gudangnya di situ, terdapat banyak sekali barang-barang hasil penggelapan yang dilakukan di sana. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ratusan hektar lahan padi di Desa Giri Trembesi, Kecamatan Gerung, Lombok Barat terancam gagal panen akibat dampak kekeringan musim kemarau berkepanjangan. Ratusan hektar lahan di Dusun Gumese, Desa Giri Trembesi, Kecamatan Gerung dilanda kekeringan. Para petani gigit jari karena mereka menderita kerugian dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Karena semenjak 2 bulan ini tidak ada air yang mengalir dari irigasi pertanian, sehingga tanaman padi petani mengering. Dari data yang ada, sekitar 58 hektar lahan pertanian di Kecamatan Gerung dilaporkan mengalami kekeringan lantaran menipisnya pasokan air. Sejumlah petani mengeluhkan kondisi seperti ini setiap tahun dialami karena kesulitan jaringan irigasi. Berapa hektar, Pak? Apa tanam padi kita tanam jagung sekali semua. Gagal ya, gara-gara kering Awal. Tahun ini kan rata-rata gagal panen itu padi. Kendala air, masalah air. Bukan gagal panen, gagal tanam lah. Belum ada tanam itu. Kalau padi ada yang tanam, Pak ya? adalah paling sekitar 3% lah.
Sementara di kecamatan lain seperti Kecamatan Sekotong, tercatat 8 hektar dan Lembar 137 hektar terancam gagal panen. Untuk penanganan, Dinas Pertanian setempat tidak bisa berbuat karena memang lahan tersebut merupakan lahan tada hujan. Namun pihaknya telah meminta bantuan sumur bor untuk pertanian di desa tersebut. Bantuan irigasi perpompaan bisa untuk sumur tanah dalam, sumur bor, nanti sumur itu yang disedot. Karena kita sekarang lagi mengusulkan untuk ABT, untuk anggaran ini, untuk irigasi perpompaan yang baru ini, yaitu dengan bisa untuk sumur bor atau ini membuat sumur bor. Sekitar 41 unit pompa air telah dibagikan kepada kelompok tani yang memang memiliki air. Namun, pompa tersebut tidak bisa difungsikan karena tidak ada air yang bisa disedot untuk pertanian. Para petani pun diminta untuk lebih waspada agar tidak mengalami gagal panen. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Siapkan soda kue dan spons yang lembut. Bilas cangkir dengan air bersih terlebih dahulu, lalu taburkan sedikit soda kue ke bagian yang kotor dan gosok-gosok hingga merata. Diamkan sebentar, lalu bilas dengan air bersih. Hasilnya, cangkir akan terlihat lebih bersih dan cemerlang seperti baru. Selain cara tadi, Anda juga dapat membersihkan cangkir yang bernoda dengan menggunakan perasan air jeruk lemon. Caranya, gosok bagian dalam cangkir dengan jeruk lemon beberapa kali. Kemudian cuci cangkir tersebut dengan sabun pencuci piring. Dan lihat hasilnya, cangkir Anda akan bersih cemerlang dan terlihat seperti baru lagi. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Ngapain aja? Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Akan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. UEFA Euro 2024, 15 Juli hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga panas dengar. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Kan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by
UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dampak kekeringan dari kemarau berkepanjangan saat ini, krisis air bersih di Kabupaten Sumbawa meluas. Data BPBD setempat, 16 desa dari 11 kecamatan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dilanda krisis air bersih. Sebanyak 16 desa dari 11 kecamatan di Kabupaten Sumbawa mengalami krisis air bersih akibat terdampak kekeringan musim kemarau berkepanjangan. 16 desa di 11 kecamatan yang sudah mulai terdampak krisis air bersih diantaranya Kecamatan Alas Barat, Alas, Buer, Utan, Labuan Badas, Moyo Utara, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Lape, Maronge, dan Pelampang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa, Rusdianto mengatakan BPBD Sumbawa sudah menetapkan puluhan desa dan belasan kecamatan yang terdampak. Saat ini pihak BPBD setempat sudah banyak menerima permintaan penyaluran air bersih dari 16 kepala desa. Sekarang ini ada sekitar 16 desa yang sudah mengajukan untuk permohonan dropping air di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap kepada masyarakat terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih agar segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa melalui pemerintah desa dan kecamatan agar bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dari Kabupaten Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya, kasus penyegelan tempat usaha di Gili Trawangan, Lombok Utara tuai sorotan dari tokoh masyarakat setempat karena aksi ini dinilai akan mengganggu iklim pariwisata. Kasus penyegelan tempat usaha di Gili Trawangan, Lombok Utara beberapa waktu lalu dinilai merusak citra pariwisata selain kerugian material. Tokoh masyarakat Lombok Utara menyayangkan aksi penyegelan tempat usaha di Gili Trawangan dan berharap para pihak terkait menyelesaikan persoalan yang ada secara elegan agar tidak mengganggu iklim pariwisata tujuan dunia tersebut. Jadi silakan yang berproses hukum, jalan selesaikan dulu lewat hukumnya, kan gitu maksudnya. Jadi biar kan kita ini dari Gili ini sudah terkenal di sampai luar negeri Pak, mancanegara. Jadi bagaimana kita memberikan kenyamanan terhadap tamu-tamu ini. Kalaupun ada sinyal yang pengusaha ini terlibat terkait apa, silakan kita koordinasi dengan masyarakat setempat. Ada Kadus, ada BPD, cuma ada tokoh masyarakat, tokoh agama. Karyawan salah satu tempat usaha di Gili Trawangan mengaku bersyukur tempat usaha mereka dibuka kembali pasca disegel oleh sejumlah orang tak dikenal. Penyegelan selama 3 hari itu mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah. Orang-orang saya nggak kenal masuk ke dalam masuk ke dalam kasir, saya lagi di dalam dan meminta kami untuk keluar. Kasus penyegelan tempat usaha di Gili Trawangan sudah untuk kesekian kalinya ditengarai melibatkan preman atau orang bayaran. Penyegelan tempat usaha di destinasi wisata ini ditengarai akibat kasus sengketa lahan pasca di pengambil alihan hak pengelolaan dari PT Gili Trawangan Indah atau GTI.
oleh pemerintah provinsi yang berujung carut-marut antara investor, pengelola, dan masyarakat setempat. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, mencegah pelanggaran lalu lintas, Polres Lombok Barat terbitkan surat izin mengemudi C1 bagi pengendara motor gede atau moge. Polres Lombok Barat terbitkan izin mengemudi dalam rangka meningkatkan ketertiban lalu lintas dan keamanan berkendara di wilayah hukum Polres Lombok Barat. SIM C1 merupakan jenis SIM baru yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. SIM ini diperuntukkan bagi pengendara sepeda motor dengan kapasitas mesin antara 250 cc hingga 500 cc. Dirlantas Polda NTB Kombes Pol Romadoni Sutarjo menjelaskan, regulasi ini telah direncanakan sejak tahun 2021 dan diimplementasikan tahun ini. Untuk mendapatkan SIM C1, pemohon harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk memiliki SIM dasar yaitu SIM C selama minimal 1 tahun. Memenuhi persyaratan umum lainnya seperti batas usia minimum, lulus tes psikologi, dan yang lainnya sesuai dengan ketentuan. Dirlantas Polda NTB menekankan pentingnya sosialisasi ini kepada masyarakat agar mereka memahami prosedur yang harus dilalui. SIM C1 ini adalah SIM peningkatan, seperti itu. Sama halnya seperti misalnya Anda mau membawa bis. Tapi dasarnya itu kan harus memiliki SIM yang harus menjadi dasar. Dirlantas Polda NTB juga menekankan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas yang menjadi langkah dini untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Bau rokok pada mobil pasti menyebalkan. Anda ingin tahu cara ampuh menghilangkan bau tersebut? Mari kita hilangkan bersama-sama. Yang pertama, jangan memakai pengharum mobil karena akan menyebabkan bau dan jamur pada lapisan dalam mobil Anda. Ada cara yang lebih ampuh. Siapkan 1 mangkok, 2 wadah kecil, 2 handuk kecil, dan vinegar. Tuangkan vinegar secukupnya ke dalam mangkok. Masukkan 2 handuk kecil ke dalam mangkok yang sudah diisi vinegar. Selanjutnya, peras handuk dan simpan kedua handuk tersebut ke dalam wadah yang sudah tersedia. Dan wadah siap digunakan. Letakkan wadah di bawah dashboard dan satunya lagi di bawah jok mobil Anda. Diamkan selama 10 menit dan bau rokok pergi jauh dari mobil Anda. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma Abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga panas dengar. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Pasar dari komunitas menjaga Dikyang. Kan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat
Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Anda susah melipat baju dan harus melakukannya dengan jumlah yang banyak? Jangan khawatir, saya punya cara yang jitu melipat baju dalam 5 detik. Pertama, rentangkan baju secara horizontal. Posisi badan ada di sisi kanan baju. Tentukan titik A. Caranya, ambil garis tengah pada baju arah vertikal. Selanjutnya, titik B berada pada bagian lengan dan titik C di ujung bawah kaos. Titik A, B, dan C terletak pada satu garis yang sama, yaitu garis horizontal pada baju. Letakkan tangan kiri Anda di titik A dan tangan kanan Anda di titik B. Ayunkan tangan kanan yang sudah memegang titik B ke titik C. Putar kedua tangan Anda, tangan kiri ke arah kiri dan tangan kanan ke arah kanan Anda. Lalu luruskan lengan kiri baju sejajar dengan lengan kanan. It's a wrap. Baju Anda rapi dalam 5 detik. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani pemberhentian tidak hormat Ketua KPU Hasyim Asyari, di mana Hasyim dipecat setelah terbukti melanggar kode etik berat, yaitu asusila.
Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres terkait pemberhentian secara tidak hormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari. Hal tersebut disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Menurut Ari, keputusan Presiden itu sekaligus menindaklanjuti putusan DKPP dan memastikan DPR bisa memproses penggantian komisioner Komisi Pemilihan Umum. Sementara berdasarkan hasil rapat pleno KPU RI, anggota KPU Muhammad Afifuddin kini menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua KPU. Bapak Presiden telah menandatangani Kepres nomor 73P tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI masa jabatan 2022-2027. Kepres ini diterbitkan oleh Presiden menindaklanjuti putusan DKPP dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karir Hasyim Asy'ari terhenti setelah DKPP memutuskan Hasyim Asy'ari melanggar kode etik berat. Menurut DKPP, Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila dengan memaksa seseorang berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Den Haag, Belanda. Ya pemirsa, Gunung Loang Dares di Desa Bebidas, Kecamatan Wonosobo, Lombok Timur, satu di antara objek wisata yang bisa Anda coba jelajahi. Selain menyuguhkan pemandangan alam yang indah dengan deretan bukit Sembalun, para pengunjung juga disuguhkan pesona Gunung Rinjani dari titik ketinggian. Gunung Loang Dares berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani di wilayah Desa Bebidas, Kecamatan Wonosobo, Lombok Timur. Jalur pendakian ke gunung ini baru dirintis oleh komunitas pemuda setempat. Trek, terjal, dan menantang. Bagi pendaki pemula butuh waktu 3-4 jam baru sampai di puncak Gunung Dares dengan ketinggian 2083 meter dari permukaan laut. Meski melintasi medan yang sulit dan melelahkan, rasa lelah akan terbayar saat sampai di puncak. Para pendaki disuguhkan pemandangan alam indah dengan deretan bukit Sembalun, lokasi camping dan pesona Gunung Rinjani dari titik ketinggian. Disebut Gunung Loang Dares karena memang di kawasan pegunungan itu banyak sarang burung hantu. Dalam bahasa Sasak, kata loang berarti lubang dan dares itu kata populer masyarakat setempat untuk menyebut burung hantu. Yang pernah sebut Gunung Loang Dares, karena Loang Dares ini burung hantu lah. Menurut kata orang tua dulu lah, Loang Dares ini burung hantu sejenis kekias itu. Makanya ada lubang katanya di sebelah timur. Dan itu katanya kandangnya. Yang biasa berburu itu selalu nginap kan orang-orang dulu lah. Itu lubang atau gua apa? Lubang biasa. Entah mungkin di celah-celah hampan, batu hampan itu kan. Biasanya dipakai orang berburu. Nah, ya disebut Gunung Loang Dares gitu. Belum banyak para pendaki menjelajahi Gunung Dares karena memang jalurnya baru dirintis dan belum mendapat pengakuan secara resmi dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Informasi dari sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adesi pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.